Apa sih sebenarnya hak dan wewenang lembaga legislasi ini gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di DNK TV, TV Masa Depan Dakwah dan Komunikasi. Kali ini bersama saya Sofia, kita akan ngobrol-ngobrol santai bersama salah seorang mahasiswa Fakultas Syariah angkatan 2018, Jeffrey Naldo, sekaligus Ketua SEMA UIN Imam Bonjol Padang ya Bang ya? Ya, Kak. Apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat, Kak. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol santai aja ya Bang ya? Ya, Kak. Berbicara tentang SEMA nih Bang, gimana sih rencana Abang ke depannya untuk SEMA ini sendiri nih Bang? Kalau kita berbicara mengenai SEMA ya, Ya. berarti kita berbicara mengenai lembaga legislatif itu. Di dalam hak dan wewenang dalam SEMA itu sendiri itu ada 3 poin penting. Yang pertama sebagai legislator atau legislasi untuk membuat hukum. Yang kedua itu sebagai budgeting atau mengenai keuangan dan juga mengenai pengawasan. 3 poin itu, dan untuk kedepannya hal yang paling utama yang akan kita lakukan itu untuk memaksimalkan poin-poin ketiga itu, Kak. Oke Bang. Nah, awal gimana? Kan Abang sekarang udah dilantik tuh kan jadi ketua SEMA. Nah, awal Abang di SEMA ini sendiri gimana sih Bang? Dan proses Abang dilantik itu gimana Bang? Kalau boleh diceritakan? Kalau diceritakan dari awal ya lumayan nggak terlalu panjang sih, karena ini dibentuk secara agak mendadak. Itu langsung keluar surat dari WR3 mengenai delegasi perjurusan. Langsung delegasi perjurusan, kami juga yang di sana terlibat sebagai kepanitiaan untuk mempersiapkan musema itu sendiri melalui musyawarah, dan juga langsung kami melakukan sidang untuk pemilihan ketua. Itu langsung juga kami gitu yang terlibat dari kepanitiaan langsung menjadi peserta sidang, dan di sana juga dilakukan beberapa kali sidang baru terbentuk ketuanya atau tertunjuk oleh kawan-kawan yang lain gitu. Dan kan katanya nih agak mendadak ya Bang ya. Terus Ya, Kak. dari persiapan Abang sendiri itu gimana sih mempersiapkan ini? Kalau mengenai persiapan sebenarnya sudah jauh-jauh hari ya. Oh sudah, berarti sebelumnya Abang udah ada Iya, udah persiapan ada sendiri ya? sebenarnya, Kak. Mm-mm. Karena kita melihat permasalahan di UIN itu sendiri, ada beberapa permasalahan sehingga kita ingin loh gitu untuk memperbaiki permasalahan tersebut. Nah, ada peluang seperti ini, nah kita masuk gitu. Iya Bang. Terus SEMA ini sendiri kan berarti udah memiliki program-program kerjanya ya Bang ya, udah dirancang. Iya, Kak. Nah, terus dari Abang sendiri nih, apa sih program yang udah Abang rancang sendiri untuk SEMA ini Bang? Kalau untuk program sebenarnya kan kita belum melaksanakan yang namanya rapat program bersama kepengurusan lainnya. Kan tetapi secara garis besar rancangannya sudah ada dari saya sendiri, baik dari kawan-kawan kepengurusan lainnya gitu. Nah, untuk program terdekat atau dalam waktu dekat ini beberapa program itu akan segera dijalankan. Yang pertama itu mengenai Mudema atau musyawarah untuk pemilihan Dema atau presiden mahasiswa untuk UIN Imam Bonjol Padang. Tetapi belum secara keseluruhannya itu, baik mengenai sistem dan prosedur pemilihannya itu belum ditetapkan gitu. Dan untuk program dalam waktu dekat yang kedua itu mengenai ADART gitu, mengenai ADART? aturan ya. Oke, Mengenai Bang. ADART. Nah Bang, kan dari program-program yang Abang sebutkan tadi nih. Nah, sekarang kan Abang menjabat sebagai ketua ini kan masih dalam masa pandemi ya Bang ya. Ya, Nah, bagaimana sih langkah Abang sendiri untuk menjalankan program ini sendiri yang suasana kita ini sekarang masih dalam masa pandemi Bang? Bagaimana langkah Abang untuk program ini tetap terjalankan dalam masa kita yang masih seperti ini? Oke. Sebenarnya kan kita sudah bersyukur loh gitu. Soalnya
wabah pandemi sekarang itu sudah tidak terlalu separah tahun belakangan. Iya, sekarang. Tetapi permasalahannya kita berada di proses transisi gitu. Proses transisi dari biasanya lebih ketat mengenai protokol kesehatan, kini sudah agak bisa direnggangkan gitu. Jadi kalau mengenai langkah ke depannya karena masih dalam keadaan transisi, ya kita manfaatkan gitu seperti teknologi atau kecanggihan digital pada saat sekarang ini. Oh, berarti nggak jadi halangan ya Bang ya Nggak. untuk masa seperti ini? Ya, Tadi Abang ada bilang itu ada permasalahan UIN, itu kalau boleh tahu apa sih Bang permasalahannya? oke. Untuk permasalahannya sebenarnya yang menjadi landasan untuk berpijak seperti aturan itu yang belum ada gitu. Jadi ketika UKM sama fakultas mengadakan kegiatan-kegiatan atau aturan, ia berdiri sendiri, nggak ada patokan, yang hanya berpatokan kepada SK Rektor dan SK Dirjen gitu. Sementara aturan kemahasiswaannya seperti ADART organisasi mahasiswa itu belum ada gitu. Oh gitu ya Bang ya. Ya kan? Terus nih Bang, kan tadi udah ada beberapa program yang disebutkan gitu ya Bang. Nah, kalau seandainya nih ada program yang tidak tercapai, tidak terlaksana atau ada kendala-kendala, apakah Abang maupun rekan-rekan yang lainnya udah memiliki plan B atau rencana lain untuk menanggulangi kalau seandainya program yang udah direncanakan tidak tercapai? Untuk sementara waktu kita usahakan semaksimal mungkin dulu Kak. Dan untuk plan B atau plan selanjutnya belum kita bicarakan bersama. Oh berarti menyusul ya Bang ya? menyusul aja. Oke. Ini nih Bang, pemikiran Abang sendiri tentang UIN ini gimana sih Bang? Kalau untuk pemikiran mengenai UIN ya, itu sebenarnya cukup besar gitu. Sebuah universitas yang sebenarnya memiliki kapasitas yang sangat luar biasa. Akan tetapi tinggal kita memanfaatkannya dan mengelolanya dengan baik. Oke. Ini nih Bang yang mungkin terakhir nih ya. Abang kan sekarang menjabat sebagai ketua SEMA ya Bang, universitas loh. Nah, kemana sih Abang akan membawa rumah tangga UIN ini loh Bang? Rumah tangga ya? Iya, ke depannya kan SEMA Abang ini kan bukan SEMA fakultas lagi ya, udah universitas. Kalau untuk membawa rumah tangga ya, berarti kita berbicara mengenai mungkin keluarga gitu. Dalam keorganisasian atau kepengurusan SEMAU, kalau kita berbicara mengenai keluarga, saya sangat menanamkan kepada kawan-kawan di kepengurusan itu untuk lebih memperkuat rasa kekeluargaan di dalam kepengurusan itu sendiri itu. Dan kemana kami akan membawanya itu yang pertama untuk lingkupan UIN itu segala proses dan kegiatan atau program-program itu harus dijalankan dengan baik itu di lingkup UIN, dan sebisa mungkin kita akan membawanya ke tingkat yang lebih besar gitu. Seperti visi dan misi UIN itu sendiri itu saingannya itu tingkat ASEAN gitu. Iya. Jadi sebisa mungkin kita usahakan visi dan misi kita adalah turunan dari visi dan misi dari UIN itu sendiri. Oke. Terus nih Bang, kalau dari SEMA sebelumnya mungkin Abang udah melihat gimana program kerjanya gitu kan. Terus apa sih langkah perubahan apa sih yang akan Abang lakukan dari SEMA sebelumnya, dari pengurus sebelumnya untuk perubahan yang kali ini tuh apa sih pembaharuan yang akan Abang lakukan? Kalau kita berbicara sebelumnya mengenai SEMA sebelumnya gitu, sebenarnya untuk SEMA sebelumnya itu sangat luar biasa juga gitu. Akan tetapi beberapa hal yang menjadi kendala bagi mereka adalah ketika ada media yang meliput mereka mengenai rencana-rencana program mereka, dan itu berlangsung sangat baik. Tidak ada media-media yang seharusnya menanyakan kembali, mengupgrade kembali apakah program ini sudah dijalankan atau bagaimana proses perkembangan program mereka gitu. Jadi dan juga termasuk beberapa kawan-kawan tidak paham mengenai apa sih sebenarnya
hak dan wewenang lembaga legislasi ini gitu. Apa sih hak dan wewenang dari SEMA itu sendiri? Secara hak dan wewenangnya mereka itu sebenarnya tidak ada secara garis besarnya tidak ada mengenai kegiatan-kegiatan yang menjadi output, tetapi mereka yang menjadi pemikirnya gitu, sebagai pembentuk aturan, sebagai pengawasan, sebagai budgeting gitu, dan sebagai legislatornya yaitu DEMA gitu, Presma. Jadi memang kegiatan-kegiatan mereka tidak dinampakkan secara keseluruhan gitu. Kalau saya memandangnya dari SEMA-SEMA sebelumnya. Gini, abang kan termasuk mahasiswa akhir ya bang ya. Apakah nggak ada kendala? Ada kendala nggak sih sebagai abang ditunjuk sebagai ketua SEMA? Untuk kendalanya sebenarnya sih mungkin maksud dari pertanyaan kakak itu permasalahan kendala antara akademik sama organisasi gitu ya kak? Iya. Kalau menurut saya sih tidak ada kendalanya gitu, karena sama yang diperbincangkan oleh kawan-kawan bahwasanya wisuda itu di waktu yang tepat, bukan tepat waktu gitu. Oke, berarti abang nggak keberatan berarti ya? Tidak sama sekali. Oke, selanjutnya ini yang terakhir ya bang ya. Harapan abang untuk UIN ini gimana bang? Ya sebenarnya sudah saya katakan di awal tadi bahwasanya harapan untuk kedepannya UIN ini adalah menjadi universitas superior lah gitu, sebagai bentuk aktualisasi dari visi misi yang dicanangkan di UIN itu sendiri, sebagai universitas yang tingkat saingannya itu tingkat ASEAN gitu, dan kalau bisa ya lebih gitu kak. Oke, berarti itu harapan abang ya bang ya? Ya, Oke teman-teman DNK TV, mungkin cukup sekian bincang-bincang santai kita bersama saudara Jeffrey Naldo. Saya Sofia dan segenap kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.